apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. Hadir di kampus UNESA, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo buka konvensi kampus dan temu tahunan Forum Rektor Indonesia. Rektor UNESA, Cak Hasan, dilantik menjadi Ketua Forum Rektor Indonesia tahun 2023 hingga 2024. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Mengawali tahun 2024, UNESA kembali menjadi tempat kunjungan sekolah guna gali informasi seputar kehidupan kampus dan jalur masuknya. Bersama dengan kepala sekolah dan guru pembimbing, peserta didik dari PKBM Ar-Royan Surabaya dan MAN 2 Bojonegoro antusias menyimak profil kampus sang juara ini. UNESA menjadi tujuan awal kunjungan PKBM Ar-Royan Surabaya untuk gali informasi mendalam seputar kehidupan kampus, jalur masuk, dan prodi favorit. Rombongan yang terdiri dari Kepala PKBM Ar-Royan Surabaya, 3 guru pembimbing, dan 13 siswi kelas 12 hadir di Auditorium LPPM lantai 6 UNESA Lidawetan pada 15 Januari 2024. Kepala Seksi Informasi Publik Humas UNESA, Muhammad Arifuddin Islam SSN MSN, menyampaikan berbagai informasi terkait profil kampus, jalur masuk, hingga beasiswa yang ada di kampus para juara ini. Ya, alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali diterima di UNESA ini. Tujuan kami tentu saja untuk memperkenalkan UNESA kepada anak-anak kami, karena memang kami berharap anak-anak kami bisa melanjutkan kuliahnya di UNESA seperti itu. Jadi insya Allah untuk target kami ke depannya juga anak-anak ini bisa memperoleh ilmu-ilmu yang sudah diberikan di UNESA nantinya insya Allah. Saya berharap seluruh siswa dan siswi PKBM Ar-Royan bisa melanjutkan di Universitas UNESA ini, karena tentunya universitas ini adalah universitas yang terbaik yang ada di Surabaya. Selain silaturahmi, dengan tujuan yang sama, guna mendapatkan informasi lengkap seputar program beasiswa dan kiat-kiat agar bisa diterima untuk menjadi mahasiswa di UNESA, Kepala MAN 2 Bojonegoro dengan membawa serta 207 siswa dan 21 guru pembimbing berkunjung ke Auditorium T14, lantai 4 FBS UNESA pada 16 Januari 2024. Redaktur Majalah UNESA, Mubashir Aidi SPD, membuka sesi tanya-jawab yang menjadi wadah bagi siswa-siswi MAN 2 Bojonegoro untuk menyampaikan unek-unek bagaimana kehidupan mahasiswa di kampus UNESA. Dengan kegiatan ini kami berharap siswa kita termotivasi, sehingga nanti setiap tahunnya itu bisa meningkat yang minat masuk di perguruan tinggi negeri, khususnya di Universitas Negeri Surabaya. Karena pengalaman ternyata dari tahun ke tahun ternyata dari MAN 2 itu selalu meningkat. Jadi awal saya masuk di MAN 2 2020 itu hanya sedikit sekali. Nah, kemudian setiap tahunnya tambah, bahkan terakhir sudah 9 kemarin, tahun kemarin 29 mahasiswa yang masuk di UNESA ini. Alhamdulillah, terima kasih UNESA. Sudah. Sebagai wujud kolaborasi antar lembaga, Direktorat Pengembangan Media, KC Media by UNESA, juga turut andil dalam kegiatan penyambutan kunjungan kedua lembaga tersebut. Harapannya, informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bisa menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Irfan Ali melaporkan. Kunjungan studi kenal alam dan lingkungan berikutnya dari sekolah menengah atas. Kali ini, giliran 270 siswa dari SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo dan MA Al-Mustafa Mojokerto mengunjungi UNESA untuk mengenal lebih dekat jalur masuk perguruan tinggi, fakultas, dan program studi yang ada di UNESA.
Auditorium Sri Kandi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA dipenuhi 150 siswa dan beberapa perwakilan guru SMA Negeri 1 Taman. Kunjungan kali ini dalam rangka Studi Kenal Alam dan Lingkungan Universitas Negeri Surabaya pada 17 Januari 2024. Melalui kunjungan tersebut, siswa dan para guru mengulik banyak informasi mengenai Universitas Negeri Surabaya. Staf Direktorat Humas dan Informasi Publik UNESA, Otto Arcio Putra Anugrah, SSN MPD, memberikan paparan langsung mengenai selayang pandang UNESA, sekaligus cara yang dapat ditempuh siswa untuk menjadi bagian dari mahasiswa UNESA Angkatan 2024. Di hari yang sama, 120 siswa beserta guru pendamping MA Al-Mustafa Mojokerto turut berkunjung ke UNESA dengan tujuan memberikan pandangan kepada para siswa tentang prodi dan jalur penerimaan mahasiswa baru yang ada di UNESA. Kenapa kami kok memilih UNESA? Ini karena sebagian besar dari Bapak dan Ibu guru kami itu memang alumni-alumni dari UNESA. Hampir di atas 50% Bapak dan Ibu guru kami yang bertugas di Al-Mustafa adalah alumni-alumni dari UNESA. Oleh sebab itu, kami memilih UNESA adalah tujuan kami untuk studi kampus saat ini. Lanjutnya, keinginan sendiri nih mau kuliah tentunya. Salah satunya juga ada untuk planning ke UNESA yang dimana mau ambil jurusan DKV karena saya memiliki passion, disebut passion, memiliki sebuah keunggulan dalam bidang seni karya seperti itu. Para siswa antusias mengikuti Studi Kenal Alam dan Lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Hal ini dirasakan ketika sesi tanya jawab, banyak peserta yang mengajukan pertanyaan terkait penerimaan mahasiswa lintas jurusan serta gambaran aktivitas perkuliahan di UNESA. Harapannya bahwa siswa harus mulai memetakan tujuan sehingga dapat memaksimalkan persiapan diri serta berkas di tiap jalur penerimaan mahasiswa baru. UNESA sangat terbuka untuk mahasiswa baru yang ingin berprestasi dan bertumbuh bersama Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Presiden Republik Indonesia kunjungi UNESA dalam agenda konvensi kampus ke-29 dan temu tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia. Pertemuan yang dilakukan di Geraha UNESA tersebut diikuti oleh 800 rektor perguruan tinggi se-Indonesia. Konvensi kampus dan temu tahunan Forum Rektor Indonesia kembali digelar. Kali ini, UNESA ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan konvensi kampus ke-29 dan temu tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia. Mengusung tema peran perguruan tinggi dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul, inovatif, dan adaptif menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai kampus yang unggul dalam bidang seni dan olahraga, UNESA suguhkan berbagai penampilan seni dan olahraga diantaranya paduan suara oleh Gita Pramawisesa, UNESA Symphony Orchestra dari FBS UNESA, penampilan olahraga karate, kata beregu dari FIKK UNESA, dan persembahan tari Selamat Datang Solo Telintang. Ketua FRI periode 2022-2023, Profesor Dr. Muhammad Nasih, SEMTAK, dalam laporannya menyampaikan kesungguhan FRI wujudkan pendidikan yang berkelanjutan serta urgensi kampus merdeka untuk mewujudkan merdeka belajar. Kami mendukung Pak Jokowi untuk bisa menyiapkan pemimpin-pemimpin yang kuat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang terbaik harus mendapatkan kesempatan untuk mengelola dan atau menjadi dirijen dalam pengembangan bangsa ini. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, yang hadir dalam opening seremoni gelaran tersebut, turut berpesan bahwa SDM unggul akan menjadi kunci membangun negeri, dan hal tersebut harus diciptakan dengan kolaborasi antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah. Sekali lagi, sumber daya alam yang melimpah tidaklah cukup untuk menjadi negara maju. Yang paling penting, yang pertama, kita butuh SDM yang berkualitas. Yang kedua, kita butuh iptek dan inovasi yang juga berkualitas. Dan keduanya menjadi tugas penting lembaga pendidikan tinggi kita. Tugas
para dosen, tugas para rektor, dan tugas kita semuanya. Agenda dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi Temu Tahunan dan Konvensi Kampus FRI 2024 yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden Republik Indonesia, didampingi jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Timur, Ketua FRI periode 2022-2023, dan Rektor UNESA. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Konvensi Kampus ke-29 dan Temu Tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia mengukuhkan Rektor UNESA Cak Hasan menjadi Ketua FRI 2024, menggantikan Profesor Dr. Muhammad Nasih SEMTAK sebagai Ketua FRI sebelumnya. Agenda yang dilaksanakan selama 2 hari di Geraha UNESA tersebut turut dihadiri jajaran Menteri Republik Indonesia. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia menunjuk Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia periode 2023 hingga 2024, menggantikan Ketua FRI sebelumnya, Profesor Dr. Muhammad Nasih SEMTAK. Penunjukan ini berdasarkan keputusan bersama dalam Konvensi Kampus ke-29 dan Temu Tahunan ke-25 FRI di Geraha UNESA. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang luar biasa ini saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Forum Rektor Indonesia untuk mengemban amanah menjadi nakoda kapal besar FRI tahun 2024. Oleh sebab itu, saya berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang sudah berjalan baik dan terus berupaya melakukan inovasi agar menjadi lebih baik. Saya ingin FRI bisa menjadi rumah besar yang mampu menaungi seluruh BTS-BTN di Indonesia. Dan saya minta para rektor yang hadir juga kalau diberi amanah oleh kita semua jadi pengurus di 2024, saya mohon kesediaannya dan kita bersama-sama menjalankan FRI 2024. Forum Rektor Indonesia merupakan institusi independen dan non-profit yang berusaha mengikuti perkembangan domestik, regional, dan internasional guna memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyongsong Indonesia sebagai negara maju 2045. Dihadiri oleh jajaran Menteri Republik Indonesia dan Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia, pertemuan ini menjadi momentum paparan akademik dan penyusunan program FRI oleh anggota. Adapun di hari pertama, paparan akademik dilakukan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia SE. Di hari kedua, paparan akademik dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Dr. Ferry Irawan SE MSE, serta staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS, yang memberikan paparan terkait tema FRI tahun ini. Adapun agenda dilanjutkan dengan diskusi program yang kemudian menghasilkan ADART FRI serta rekomendasi konferensi FRI sebagai anjuran untuk menentukan kebijakan pemerintah. Penutupan Forum Rektor Indonesia dilakukan secara simbolis dengan pemukulan gong oleh staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS, serta penanaman 2.000 pohon. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Menuju perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara, atlet karate UNESA berkesempatan unjuk penampilan di hadapan seluruh rektor perguruan tinggi Indonesia. Ketiga atlet karateka ini memainkan gerakan kata unsu yang artinya menyibak awan di angkasa dengan penuh keyakinan. Tiga atlet karate UNESA unjuk penampilan dalam Konvensi Kampus ke-29 dan Temu Tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia di Geraha UNESA pada 15 Januari 2024. Ketiga atlet karate UNESA memainkan gerakan kata unsu yang artinya menyibak awan di angkasa dengan penuh keyakinan. Kata unsu adalah bagian dari sebuah teknik dasar, menengah, dan lanjutan yang disusun ke dalam kesatuan aturan gerak teknik karate dengan karakter gerak yang berbeda-beda.
terdapat 26 kata dalam aliran Shotokan, salah satunya adalah kata unsu. Nama unsu berasal dari dua huruf kanji, yaitu un, berarti awan, dan su, yang berarti tangan. Unsu dapat diartikan bagaikan tangan yang menyibak awan, atau tangan bergerak seperti awan yang berarak di angkasa. Nama ini tampak pada gerakan pembuka kata ini. Menurut legenda, unsu diperkenalkan pertama kali oleh Arakaki Seiso sekitar tahun 1890. Sejak banyaknya modifikasi kata saat ini, bentuk asli dari kata unsu sulit dipastikan. Versi Shotokan mengadopsi dari Shitoryu yang jumlah gerakannya lebih banyak. Sekitar tahun 1960-an, Shotokan baru resmi memasukkan kata unsu dalam silabus mereka. Tim Karateka UNESA telah banyak menuai prestasi kejuaraan. Di antaranya lolos seleksi tim Puslat dan Jatim tahun 2022, juara 1 kata beregu putra kejuaraan internasional Surabaya 2022, juara 2 kata beregu putra dalam pertandingan babak kualifikasi PON Kalimantan Selatan 2023, juara 1 Porprov Jatim kata putra 2023, juara 1 kata beregu putra Brawijaya University National Karate Championship 2023, juara 1 kata beregu senior putra International Karate Rector Cup UNESA 2023. Penampilan atlet karate UNESA ini menjadi salah satu langkah persiapan diri untuk mengikuti ajang PON mendatang yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. Dari Surabaya, tim liputan GC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa.